Kamu sujud, kamu sujud. Minta maaf ke orang tuamu. Minta maaf ke orang tuamu. Tegas, berwibawa, namun juga ramah. Kesan itu yang pertama kali muncul setiap kali bertemu dengan Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Namun karena ketegasan yang tak kenal kompromi itu pula lah yang mengesankan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya itu terus berjuang untuk memajukan Surabaya. Jadi sebetulnya itu sudah dari dulu ya. Saya waktu Kepala Dinas itu sudah senang memang. Saya melihat kondisi real gitu. Sejak menjabat sebagai wali kota pada 28 September 2010, prinsip bahwa dirinya adalah pelayan warga Surabaya sudah ia tanamkan kepada keluarganya. Jabatan saya dan anak-anak saya sampaikan resikonya seperti ini. Kalaupun toh nanti saya jadi, itu saya sudah milik warga Surabaya gitu. Bukan keluarga saya, karena di situ disampaikan bahwa tidak boleh mementingkan diri sendiri ataupun kelompok gitu kan. Di sumpah jabatan saya. Beberapa kali ruang media massa mengisahkan gaya kepemimpinannya yang ala koboi. Hal itu karena Bu Risma, demikian beliau biasa dipanggil, tak pernah menahan amarahnya jika melihat sesuatu yang tak beres. Ya udah, memang kalau itu salah, saya harus marah, ya saya marah gitu. Mungkin dia hanya tahu saya luarnya kan saya marah gitu, tapi apa sebenarnya tujuan saya gitu kan. Tidak mungkin kan saya marah-marah tanpa suatu alasan gitu kan. Jadi kalau udah kebangetan ya saya harus marah gitu, karena kalau enggak kan dia nggak tahu gitu kan kalau dia salah gitu. Ya, seperti juga yang dialami para remaja yang terjaring razia Satpol PP di beberapa titik sasaran termasuk diskotik di Surabaya ini. Mereka tentu tak pernah menyangka akan diinterogasi langsung oleh wali kota mereka. Kamu sujud, kamu sujud. Minta maaf ke orang tuamu. Minta maaf ke orang tuamu. Susah-susah orang tuanya cari uang untuk sekolah. Kamu lo pinter, sekolahmu bagus. Kan minta maaf sama orang tuamu. Apa yang kamu cari itu loh? Kamu lo bisa berhasil. Kalau kamu sia-siakan habis semua, sudah. Apa yang kamu cari? Sekarang tanya ibu. Apa yang kamu cari? Tetapi tahu nggak sekat itu apa? Diulangi dah. Kamu kalau diulangi tak hukum kamu. Ngerti? Kasihan orang tua yang udah cari uang kayak gitu kok. Kamu sia-siakan. Berhenti ya. Kamu harus angkat derajat orang tuamu ini. Buat bangga ayahmu, buat bangga ibumu. Bisa kamu. Ya, kamu bisa. Ya, jangan ulangi lagi loh ya. Namun ada kalanya kebijakannya juga mengundang kontroversi. Seperti ketika Bu Risma menolak rencana Gubernur Jawa Timur yang akan menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Doli, pada Oktober 2010. Jadi saya prinsip mereka kan juga manusia. Saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin masuk yang mempunyai profesi. Ya, sikapnya itu tentu dengan alasan dan pertimbangan tersendiri. Ibu sekian tahun kerja itu ibu dapat apa? Sekarang sudah mendekati tua, sudah tidak bisa apa-apa. Oh, saya dikatakan gini Bu, waktu ibu sudah banyak yang datang ke saya bohong semua. Tapi membantu, tapi saya tidak pernah datang setelah pertemuan ini. Besoknya saya datang betul dia. Saya datang betul dia juga kaget, malas dia di situ. Ibu enggak bohong, apa enggak bohong? Ibu pengen datang, saya akan datang. Ibu dapat apa sekian tahun kerja? Saya bilang itu, ini namanya tidak betul konten ibu dapatkan. Caranya tidak betul. Saya kira pendekatan orang per orang gitu ya.
pendekatan orang per orang, dengan pendekatan agama, dengan pendekatan kemanusiaan. Sebagai wali kota perempuan pertama di Surabaya, Bu Risma sangat menyadari betul resiko yang harus diterimanya. Namun kadang pengalaman terjun langsung ke lapangan justru mengundang senyum. Tak terlupakan. Ada orang nanya, dia bilang, Bu, enggak Bu, ini Mbak, dia ngomong, Mbak, orang baru ya, jahat. Terus akhirnya orang tahu itu cuma di kota. ya udah terus dia kaget, orang yang lihat saya ketawa, ada apa Pak? Saya mau Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bu Risma memang kadang kurang populer dan seringkali terkesan melawan arus. Akibatnya, pernah ada rencana untuk melengsarkan Bu Risma. Saya yakin Tuhan di balik itu semua ada hikmah Tuhan yang saya memang harus alami. Karena di situ kemudian saya mengetahui, saya harus membuat analisa sehingga yang saya maksudkan ini untuk kepentingan masyarakat itu bisa diterima gitu. Jadi cuman itu aja, saya kira Tuhan mengingatkannya cuman itu. Sikapnya yang berpihak kepada masyarakat bawah itulah yang juga membuat seorang ibu di Kampung Lontar, Surabaya begitu ingin bertemu dengan Bu Risma. Aku sudah kesampaian dulu. Saya tobat, Al-Quran saya ini kayak sumpah enggak. Gini, kami aku bisa ketemu buka di sungai ini yang sampai bisa megang tangannya. Gimana aku sampai buka Risma di hati itu enggak kembang sepun itu enggak bisa, pokoknya enggak bisa. Aku ingin sekali, aku sendirian enggak ini loh, sampai ada bayi tak tinggal, sampai tahu sendiri. Aku kok lepas lah sembuh. Sebagai wali kota, perhatian Tri Risma hari ini juga tertuju pada orang-orang gila yang berkeliaran di jalan. Sebagai seorang ibu, ia sangat prihatin dengan kondisi warganya yang terlantar di jalanan itu. Yang tertinggi memang saat ini, karena awal saya masuk ke 2006 itu jumlahnya sekitar 600-an. Sekarang ini jumlah kemarin itu 1184. Saya paksa semua dulu. Kalau itu ya kerjakan di lapangan, itu tidak di dalam ruangan. Mau kerjakan apa dia di dalam ruangan? Kita kemudian gerak semua. Nah, tapi akhirnya kemudian kita cari juga di bawah. Banyak orang bilang masuklah 600, jadi dari 600 jadi 900. Sekarang 1000. Sudah lah itu orang bilang kita nanti daripada dia di jalan-jalan nggak bisa makan. Nah, terus gimana Bu? Atau kita pulangkan aja Bu? Ya nggak apa-apa kalau bisa ditanyai. Kalau dia tidak jawab, silahkan enggak dulu. Ya mana bisa ditanya. Sikapnya yang nyentrik ini juga diwujudkan dalam hari buruh pada awal bulan kelima ini. Ini biasanya kan kalau peringatan WIB itu kan konotasinya mesti turun jalan gitu kan. Nah, saya mencoba membuat dengan seluruh
serikat buruh dan serikat pekerja untuk membuat suasana yang lain. Karena ini mestinya penghargaan mereka karena selama ini telah bekerja. Nah, sejak tahun lalu saya mencoba membuat agenda acara seperti ini. Jadi kita pesta bersama mulai pagi sampai sore. Kemudian mereka dapat sembako, mereka dapat door prize. Angkat deh. Salah satu kegiatan rutin Bu Risma adalah inspeksi mendadak atau sidak ke lapangan. Untuk yang satu ini, tak pernah ada yang tahu akan kemana sidak berlangsung. Hanya Bu Risma yang tahu. Nggak mesti, soalnya kalau bisa dibaca nggak susah. Soalnya sekarang kan sudah nggak musim kemarau, musim hujan, sudah nggak musim hujan. Jadi kan pasir di pinggir itu kan nanti kalau musim kemarau dia jadi debu gitu. Nah kalau dia bisa dibersihkan maka debunya bisa berkurang kayak gitu. Dengan memilih banyak bekerja di lapangan, membuat Bu Risma menjadikan mobilnya sebagai rumah kedua. Mulainya anak-anak. Baju-baju selalu dibawa juga ya Bu ya? Iya kan kadang nggak sempat pulang terus satu aja kan gitu. Kan sekalian dibawa. Efisiensi waktu ya Bu? Iya, kalau pulang kan habisin waktu. Ya. Yang makan itu pulang kan nggak mandi juga. Kadang lupa hari saya, ini hari apa gitu, hitung Senin tuh, ini Senin, itu lupa karena kan masuk terus gitu kan, masuk terus dan Rebo sama Sabtu Minggu itu kan saya pakai batik terus gitu kan, jadi saya lupa hari gitu kan, saya Senin. Mestinya sebagaimana para wali kota pada umumnya di Indonesia, Bu Risma seharusnya menempati rumah dinas. Mestinya saya harusnya tinggal di sini gitu, tapi saya nggak gunakan. Jadi ini kita pakai untuk terima tamu, saya pakai untuk terima tamu. Rumahnya terlalu besar, kebanyakan pintu dan terlalu banyak yang ngelayani. Nanti anak-anak saya jadi manja nanti. Kalau cuma yang mandiri, jadi kalau nggak ada pembantu ya mereka bantu bantu nyuci, bantu nyuci piring kayak gitu. Ya kalau urusan pribadi, urusan keluarga ya saya harus gunakan fasilitas punya saya sendiri gitu. Bu Risma memang berusaha dekat dengan warganya. Itu sebabnya banyak yang terkesan dengan cara memimpinnya. Hanya satu hal yang luar biasa dengan budget yang terbatas, tetapi Surabaya ini luar biasa. Saya cukup banyak kedatangan banyak tamu dan lihat kota Surabaya ini bersih, kalinya bersih, jalan-jalannya bersih, dan itu memang kenyataan, bukan hanya teori belaka, tetapi itu suatu fakta. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya dalam 3 penemuan atau penataan PKL, tetapi saya melihat jiwa sosial yang begitu mendalam, begitu luar biasa, di mana orang-orang gila, orang-orang terkena narkoba itu dicari sendiri oleh Ibu Risma, dicari ya Bu ya, dan dibina, yang dikelola sehingga menjadi manusia yang benar. Siapa yang nggak kepingin ya kayak bupati, wali kota yang lain punya punya jam bagus, punya tas bagus gitu kan. Kadang saya juga
tuh aku kok nggak bisa beli ya gitu ya kan, ada gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan menunjukkan ada anak miskin atau orang miskin yang harus saya tolong. Terus kemudian saya bersyukur lagi, oh ya ternyata saya masih bersyukur ya, meskipun saya seperti ini saya masih bisa makan, dia untuk makan aja susah kayak gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya ya akhirnya sudah nggak kepikir untuk berapa kali saya diingatkan Tuhan dengan cara seperti itu. Tuh, sama namanya, ini mestinya bisa mendapatkan makanan itu, makanan itu. Iya Pak ya. Siap. Ini kan amanah gitu. Jadi itu yang membuat saya saya harus tahu dan harus bisa menyelesaikan itu. Jadi bukan sekedar ini sebuah jabatan, tapi di balik jabatan itu ada tanggung jawab yang luar biasa beratnya yang harus saya pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan gitu. Ya, saya ingin warga Surabaya ini sejahtera gitu ya, lebih dibandingkan sebelumnya gitu. Itu mimpi saya. Kemudian saya punya mimpi anak-anak Surabaya itu punya pendidikan bagus gitu, sehingga dia bisa menguasai perekonomian di Surabaya itu. Kemudian juga kalau bisa perekonomian Indonesia ataupun dia berada di titik-titik pusat itu penentu itu gitu, di bidang apapun, di swasta, di pemerintahan. Saya ingin suatu saat mimpi saya itu anak-anak Surabaya seperti itu.